81 Lu Yuan menunjukkan kekuatannya, memahami sifat manusia 4. Lu Yuan tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Siapa yang meminta mereka untuk berpikir untuk berhadapan dengannya sejak awal? Ketika Sue Kuangya melihat Duan San dan yang lainnya masuk, tubuhnya yang tegang akhirnya rileks. Dia menghela napas lega. Sebelumnya, setelah Lu Yuan membunuh keempat temannya, kemampuan teleportasinya yang aneh itu membuatnya berada di bawah tekanan besar. Dia bahkan tidak memiliki banyak keyakinan untuk melarikan diri tanpa cedera. Duan San dan yang lainnya menatap Lu Yuan, Li Xinghai, dan yang lainnya dengan saksama sebelum berangkat untuk mengumpulkan mayat keempat jenius kobold. Li Xinghai melambai pada Lu Yuan dan yang lainnya sambil tersenyum. Ayo pergi, kami akan pergi dulu. Lu Yuan, Si Tingsui, dan yang lainnya, yang masih linglung, berjalan mendekat. Kelompok itu berjalan keluar bersama. Begitu dia berjalan keluar dari dunia kecil itu, sorak-sorai datang dari perkemahan manusia. Lu Yuan, Junior Lu Yuan luar biasa. Hahaha, biarkan anjing-anjing itu menjadi sombong. Kami para jenius manusia akan membunuh mereka dengan pedang dan memberi mereka pelajaran. Baik itu para jenius muda atau para kaisar pertempuran, mereka semua tersenyum. Si Tingsui dan yang lainnya, yang awalnya sedikit linglung, terinfeksi oleh ini dan juga mengungkapkan senyuman. Si Tingsui mengangkat kepalanya dan menatap Lu Yuan. Semburat merah muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Dia tampak sedikit bersemangat. Dia memujinya dengan canggung. Kamu luar biasa kali ini. Dia mengalihkan pandangan setelah selesai berbicara. Di sampingnya, mata Wang Lingling berkedip dan dia memiliki senyum lembut di wajahnya. Kejutan di matanya belum sepenuhnya hilang. Dia tersenyum dan berkata, "Ah Yuan, aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan pertempuran tipe spasial yang begitu kuat. Kamu benar-benar membuatku takut. Jika nona muda tahu bahwa kamu sudah begitu kuat, apakah kamu pikir dia akan menangis?" Melihat semangat di mata Wang Lingling, wajah Lu Yuan menjadi gelap dan dia diam-diam berduka untuk Emi selama beberapa detik. Stevenson menatap Lu Yuan dan terbatuk kering. "Ahem, baiklah, Lu Yuan, mari kita batalkan saja pertarungan yang sudah kita rencanakan." Lu Yuan tertegun. Dia melirik Stevenson dan tersenyum. Senang rasanya punya kesempatan untuk bertukar petunjuk. Tidak, kurasa sudah cukup bagiku untuk menemukan seseorang yang selevel denganku untuk bertanding, bukan begitu? Bakula, bacula, petik 2, ekspresinya dingin saat dia melotot ke arah Stevenson. Apa hubungannya denganku? Kemudian, dia menatap Lu Yuan, dan ekspresinya berubah. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi kaku, "Kau memang sangat kuat." Lu Yuan tersenyum rendah hati. "Aku baik-baik saja. Itu terutama karena aku cukup pekerja keras. Jika kau bekerja keras, kau juga bisa mencapai levelku." Wajah dingin Bakula langsung runtuh. Dia memutar matanya ke arah Lu Yuan dan tidak ingin mengatakan apapun. Berbeda dengan kegembiraan manusia, suasana di kamp orang-orang berkepala anjing itu sunyi senyap. Fiba menatap Lu Yuan, sedikit ketakutan melintas di matanya. Para jenius kobold muda lainnya juga terdiam. Mata mereka berkedip saat mereka menatap Lu Yuan, tidak berani menatap matanya. Adapun pria berkepala anjing itu, wajahnya muram saat dia menatap kamp manusia yang bersorak. Energi spiritualnya berfluktuasi seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Dengan sangat cepat, gunung yang hancur dan nidamu membawa Sue Kuangya keluar. Pada saat ini, Sue Kuangya sangat terdiam. Dia menatap manusia yang bersorak, dan mulutnya berkedut. Matanya bersinar dengan kemarahan dan ketidakberdayaan. Gunung yang hancur dan nidamu dengan dingin menatap ke arah manusia, mata mereka melonjak dengan niat membunuh. Duan San menatap Sue Kuangya, memberi isyarat kepadanya untuk mundur. Pada saat yang sama, energi spiritualnya dan nidamu melonjak. Tekanan spiritual dari mereka berdua menyebabkan sorak-sorai di perkemahan manusia berhenti. Para jenius muda merasa sedikit tertekan, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka menatap kedua kobold itu dengan ngeri. Ketika Li Xinghai dan Adams melihat ini, energi spiritual mereka juga melonjak, menghalangi tekanan spiritual dari Duan San dan nidamu. "Apa?" Wajah Li Xinghai dingin. "Duan San, kamu ingin bertarung?" Duan San dengan dingin tertawa dan berkata, "Apakah kamu pikir hanya kita berdua kali ini? Mengapa kamu masih tidak keluar? Apakah kita hanya akan melihat jenius manusia ini pergi?" Saat berikutnya,
Dua aura kuat terbang keluar dari pegunungan tidak jauh. Kedua kobold itu dengan cepat mendekat dan melayang di udara. Aura mereka juga berada di alam kaisar pertempuran, dan mereka menatap dingin ke arah perkemahan manusia. Terutama saat dia melihat Lu Yuan. Meskipun ada jarak di antara mereka, dengan penglihatan kaisar pertempuran, selama tidak ada gangguan, mereka dapat melihat dengan jelas bahkan dari jarak ratusan kilometer. Tentu saja, mereka juga telah melihat semua yang terjadi di dunia kecil itu. Mereka berdua juga diam-diam terkejut dengan penampilan Lu Yuan, dan hati mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan kehadiran 4 dewa pertempuran kobold, wajah Duan San dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Li Xinghai, menurutmu kau bisa melindungi manusia ini? Serahkan dia dan aku akan membiarkan para jenius lainnya pergi. Meskipun ada 4 kaisar pertempuran yang hadir, kaisar pertempuran memiliki segala macam trik di lengan baju mereka. Bahkan jika itu 4 lawan 2, mereka tidak yakin bahwa mereka dapat menahan 2 kaisar pertempuran. Namun, bahkan jika mereka tidak dapat menahan kaisar pertempuran, mereka masih dapat menahan para jenius lainnya dari ras manusia. Mendengar ini, Li Xinghai mencibir dan berkata, Duan San, kita telah banyak berurusan sebelumnya. Bagaimana aku bisa melupakan kelicikan kalian para kobold tulang darah? Apakah kalian benar-benar berpikir aku tidak siap? Saat dia mengatakan ini, 2 aura kuat mendekat dari jauh dan langsung muncul di langit di atas sisi manusia. Lu Yuan mengangkat kepalanya dan melihat seorang tetua berambut putih dan seorang pria kekar berambut merah. Lu Yuan tidak mengenali mereka, tetapi mereka jelas-jelas adalah kaisar pertempuran. 382 Lu Yuan menunjukkan kekuatannya, memahami sifat manusia 5. Siki, Batonas, aku tidak menyangka kalian berdua ada di sini. Ketika mereka melihat 2 dewa pertempuran manusia baru, Broken Mountain dan 3 kobold lainnya, ekspresi mereka berubah. Rambut putih Siki berkibar di udara. Dia adalah leluhur keluarga Si. Ketika dia mendirikan Kekaisaran Maple Merah di tahun-tahun awalnya, dia tidak lagi peduli dengan urusan kekaisaran dan fokus pada kultivasi setelah kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Dia telah terjebak di level kaisar pertempuran selama lebih dari 100.000 tahun, dan akumulasinya sangat mengerikan. Meskipun dia belum memecahkan kunci gen berikutnya, dengan kekuatan tempurnya dan barang-barang yang telah dia kumpulkan, dia jelas merupakan salah satu kaisar pertempuran terkuat. Dia menatap dingin ke arah Duan San dan yang lainnya, wajahnya masih membawa jejak dominasi kaisar. Kalian ingin bertarung? Ekspresi Duan San dan yang lainnya berubah. Mereka mengertakkan gigi. Ayo, kaisar pertempuran pergi bersama para jenius berkepala anjing sementara keempat kaisar pertempuran tetap di belakang untuk mencegah kaisar pertempuran manusia menyergap. Mereka membawa serta para jenius mereka. Setelah jenius berkepala anjing menaiki pesawat tempur dan pergi, mereka menatap Li Xinghai dan yang lainnya dengan saksama, lalu berbalik dan pergi. Tepat saat mereka hendak pergi, Meng Jiang tiba-tiba berkata, karena kita telah memenangkan kompetisi ini, aku harap kalian para kobold dapat menghormati taruhannya. Planet urat es ini sudah menjadi milik Kekaisaran Maple Merah kita. Ketika Duan San dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua terdiam sejenak sebelum mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Setelah Duan San dan yang lainnya pergi, Li Xinghai dan yang lainnya tersenyum. Ayo kembali, semua orang menaiki jet tempur. Jet tempur lepas landas dan terbang menuju kamp pertahanan. Siki dan Batonas juga menaiki pesawat tempur. Si Tingsue dan Si Tingyu dengan hormat berkata kepada Siki, nenek moyang. Tatapan Siki menyapu mereka berdua, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia berkata, kalian berdua hebat. Cheng Ye kecil memiliki 2 putri yang hebat. Kemudian, dia menatap Lu Yuan dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, kau Lu Yuan, ya? Lu Yuan mengangguk sambil tersenyum. Senior Si, Siki mengangguk dan memuji. Bahkan aku terkejut dengan kekuatanmu. Ketika aku menjadi jenderal tempur, aku tidak memiliki kekuatan sepertimu. Senior, kau terlalu baik. Siki menggelengkan kepalanya. Aku selalu jujur. Dengan bakatmu, sudah pasti kau akan menjadi dewa perang di masa depan. Mungkin kau akan menjadi dewa perang. Ini adalah hal yang baik untuk daki kita. Kita tidak memiliki seorang sage perang di planet daki kita. Status kita di wilayah bintang awan putih tidak setinggi kekuatan-kekuatan teratas itu. Kita juga berada dalam posisi yang canggung di antara umat manusia.
Jika kau bisa menjadi seorang sage perang, bintang daki kita juga akan mendapat manfaat darinya. Li Xinghai menghela napas dan mengangguk. Jika planet daki kita memiliki seorang dewa perang, bagaimana orang-orang berkepala anjing tulang darah berani melompat-lompat di depan kita, manusia planet daki? Mendengar ini, Lu Yuan tersadar. Pada akhirnya, itu masih masalah kekuatan. Lu Yuan tiba-tiba teringat bahwa leluhur Yeye adalah seorang dewa perang. Kalau begitu, klan Yeye seharusnya menjadi salah satu klan teratas di wilayah bintang awan putih, kan? Dia berkata dengan wajah serius. Junior akan melakukan yang terbaik. Hahaha, lumayan juga. Siki tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berhenti dan menunjuk si Tingsue dan si Tingyu. Apa kalian mau bergabung dengan keluarga si kami? Mana yang kalian suka? Aku akan menjodohkan mereka denganmu, bahkan jika kalian menyukai keduanya. Di istana, lelaki tua ini juga mendengar bahwa kalian memiliki hubungan yang baik dengan Tingsue dan Tingyu. Kalian seharusnya memiliki dasar dalam perasaan kalian, kan? Lu Yuan, petik 2. Dia menatap Siki dengan ekspresi tercengang. Ya Tuhan, mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Jika satu tidak cukup, lalu 2. Lu Yuan menatap si Tingyu dan si Tingsue yang cantik sebelum mengalihkan pandangannya. Sialan, godaan ini terlalu besar. Lelaki tua ini benar-benar memahami hati manusia dengan sangat baik. Namun, aku seorang pria sejati. Aku tidak akan tergoda oleh hal semacam ini. Hal utama adalah, pertunangan seperti ini, batuk, rasanya agak aneh. Dia tampak sedikit tidak sopan kepada atasannya dan Tingsue. Lu Yuan merasa lebih baik membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Si Tingsue dan si Tingyu juga tercengang saat mendengar ini. Si Tingsue mengerutkan bibir merah cerinya dan mengepalkan tinjunya. Dia menatap Lu Yuan dengan dingin, seolah menyalahkannya karena telah memabukkan leluhur tua itu. Lu Yuan mengungkapkan ketidakbersalahannya. Si Tingyu bahkan lebih bingung. Meskipun ada banyak orang yang menyukainya dan banyak orang yang mengejarnya, dia selalu bersikap acuh tak acuh. Lu Yuan adalah muridnya dan saudara baptis sahabatnya. Dia secara alami tahu bahwa Li Qinghe tampaknya memiliki perasaan khusus terhadap Lu Yuan. Dia tidak pernah memikirkan Lu Yuan seperti itu. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Siki, pikiran si Tingyu menjadi linglung. Wang Lingling, di sisi lain, menatap Lu Yuan sambil tersenyum. Matanya berkedip dengan jejak cahaya, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat ini, Rebecca menatap Lu Yuan, lalu pada si Tingsue dan si Tingyu. Dia menundukkan kepalanya dan memainkan jari-jarinya, tidak berani bersuara. Para jenius lainnya, termasuk para jenius pria, menjadi hijau karena iri. Mata para jenius wanita juga berkedip saat mereka menatap Lu Yuan dengan ekspresi yang tidak biasa. Pada saat ini, Li Xinghai berkata sambil tersenyum. Pak Tuasi, itu tidak akan berhasil. Qinghe dan Ah Yuan kita jauh lebih dekat daripada kalian berdua. Jika Ah Yuan ingin bergabung, dia akan bergabung dengan klan Li kita. Oh, Pak Tuali, kan? Siki menyipitkan matanya dan menatap Li Xinghai 383 menerobos ke pertempuran tertinggi, tingkat Raja Gen 1. Pada saat ini, Adams tersenyum dan berkata, aku tidak bisa berpura-pura tidak mendengarmu. Emi dan Ah Yuan kita memiliki hubungan yang baik. Ah Yuan, bagaimana? Aku selalu menepati janjiku. Kau selalu diterima untuk bergabung dengan kota surga Luo kita. Apa? Li Xinghai dan Siki menatap Adams. Wajah Siki serius saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Lu Yuan adalah pria dari Kekaisaran Maple Merah, Adams. Adams hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika suasananya berat, Batonas terbatuk dan mencoba menenangkan keadaan. Baiklah, kalian bertiga, jangan mempermalukan diri sendiri di depan generasi muda. Mereka bertiga menarik kembali pandangan mereka dan tidak lagi berbicara. Lu Yuan duduk kembali di kursinya di bawah tatapan semua orang. Willy, yang duduk di samping, mengacungkan jempol pada Lu Yuan. Petarung itu kembali ke kamp pertahanan. Meng Jiang menyampaikan berita kemenangan mereka, dan suasana di kamp pertahanan menjadi ceria. Setelah itu, mereka akan dapat mengembangkan tambang kristal es di bintang urat es. Upaya yang mereka lakukan untuk mempertahankan daerah ini selama kurun waktu ini dapat dianggap telah membuahkan hasil. Sebelumnya, Meng Jiang telah mengundang semua orang untuk merayakan. Keesokan harinya, semua orang saling berpamitan.
Adams membawa Wang Lingling dan para jenius lainnya kembali ke kota Heaven Luo. Sebelum pergi, Adams masih tidak lupa memberi kesempatan kepada Lu Yuan untuk mengunjungi kota Heaven Luo. Sementara Adams berbicara dengan Lu Yuan, Li Xinghai dan Siki, yang belum pergi, terus menatap Adams, seolah-olah mereka takut Lu Yuan akan dibawa pergi oleh Adams. Wang Lingling hanya tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Yuan tanpa mengatakan apapun lagi. Setelah Adams dan yang lainnya pergi, para jenius lainnya dari berbagai wilayah militer dan keluarga besar juga pergi. Para jenius dari kamp jenius, Yutua dan beberapa kaisar pertempuran, juga meninggalkan kamp pertahanan dan kembali ke kamp. Dengan jet tempur, Old Yu menatap Lu Yuan dan yang lainnya, memperlihatkan senyum lembut. Kalian bertuju berkontribusi banyak dalam pertarungan untuk tambang kristal es, jadi perkemahan jenius tentu saja tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Ini terutama terjadi pada Lu Yuan. Kali ini, dia tidak hanya mengalahkan 3 petarung tertinggi dalam pertempuran arena, tetapi dia juga membunuh 4 jenius kobold selama pertempuran kelompok, menyebabkan kerugian besar bagi kobold. Kontribusi ini tidak lebih buruk dari gelombang binatang buas sebelumnya. Kemarin, saya memberitahu kepala sekolah, dan kepala sekolah telah menyetujui hadiah 2 juta kredit akademik untuk siswa Lu Yuan. Setelah mendengar ini, Lu Yuan tertegun sejenak dan merasa sedikit terkejut. Ketika dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya, Lu Yuan mengira akan ada hadiah. Namun, dia tidak menyangka hadiahnya begitu besar. 2 juta kredit. Jika Lu Yuan menabung sedikit lebih banyak, dia bisa membeli gen transenden lainnya. Para jenius lainnya memandang Lu Yuan dengan iri. Old Yu melanjutkan, selain Lu Yuan, penampilan siswa Si Tingsui juga tidak buruk. Dia mengalahkan 4 pembangkit tenaga listrik tingkat prajurit dalam pertempuran arena dan tampil luar biasa dalam pertempuran tim. Kepala sekolah telah menyetujui hadiah 500.000 kredit akademik. Selain mereka berdua, untuk yang lain, berdasarkan kinerja mereka, Rebecca akan diberi hadiah 100.000 kredit akademik karena mengalahkan seorang jenius kobold, dan Willy karena mengalahkan seorang jenius kobold akan diberi hadiah 100.000 kredit akademik. Dengan sangat cepat, Old Yu telah selesai membuat daftar hadiah untuk ke-7 orang itu. Tentu saja, Lu Yuan memiliki poin terbanyak. Selain Lu Yuan dan Si Tingsui, yang lainnya diberi 100.000 kredit akademik karena mengalahkan jenius kobold, sementara yang tidak hanya diberi 20.000 kredit akademik. Tentu saja, 20.000 kredit akademik cukup bagus. Itu setara dengan hadiah karena menjadi tempat pertama di peringkat pertempuran selama 2 bulan. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lu Yuan dan Si Tingsui, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Sudah malam ketika jet tempur kembali ke perkemahan jenius. Lu Yuan dan yang lainnya turun dari pesawat dan kemudian saling berpamitan. Lu Yuan juga mengucapkan selamat tinggal kepada Si Tingsui dan yang lainnya dan kembali ke asrama. Di asrama, Si Tingfeng dan Yang Ping sedang makan. Mak tidak ada di sekitar. Dia mungkin berada di tanah asal, atau dia mungkin sedang berkultivasi. Kedua mata mereka berbinar ketika mereka melihat Lu Yuan kembali. Si Tingfeng tersenyum dan berkata, "Ah, Yuan, kamu kembali. Aku dengar kamu membunuh beberapa jenius kobold dalam kompetisi. Benarkah itu? Ada beberapa jenius pertempuran tertinggi di sana, dan kau membunuh mereka semua." Senior Tingfeng, Lu Yuan terkejut. Bagaimana kau mengetahuinya secepat itu? Si Tingfeng mengangkat alisnya dan tersenyum. Aku secara khusus bertanya pada saudari kerajaan, bukankah itu karena aku sedikit khawatir padamu? Aku tidak menyangka kau akan melakukan hal sebesar itu. Lu Yuan tersadar dan mengangguk. Memang, kurasa begitu. Yang Ping berkata sambil makan. Tidak peduli seberapa besar hal yang dilakukan saudara Yuan, aku sudah terbiasa dengannya. Saudara Yuan adalah orang mesum. Si Tingfeng mengangguk setuju. Karena mereka tinggal bersama Lu Yuan, mereka secara alami paling tahu masalah Lu Yuan. Baik itu di reruntuhan mekanis air, selama gelombang binatang buas, atau sekarang, apa yang dilakukan Lu Yuan sangat mengejutkan. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Ah Yuan, kamu belum makan, kan? Cepat kemari dan makan. Si Tingfeng menyapanya sambil tersenyum. Setelah makan malam, Lu Yuan kembali ke kamarnya. Ponselnya berdering. Lu Yuan melihatnya dan ternyata itu adalah pesan dari sekolah, 2 juta kredit telah ditransfer ke akunnya. Lu Yuan melihatnya.
Kredit akademiknya kini telah mencapai 2,91 juta. Sebagian kredit diperoleh dari berbagai barang yang dijual Lu Yuan setelah dia membeli cahaya yang cemerlang itu. Jumlahnya akan segera mencapai 3 juta. Lu Yuan tidak segera mencari gen transenden. Dia berencana untuk menabung sedikit lebih banyak dan membeli. Yang lebih mahal 384 menerobos ke tingkat tertinggi pertempuran, gen tingkat Raja 2. Sekarang, karena kompetisi di bintang Ice Vein telah berakhir, Lu Yuan tampaknya baik-baik saja untuk saat ini. Dia berencana untuk berkultivasi dengan benar dan mencapai tingkat tertinggi pertempuran sesegera mungkin. Ketika dia mencapai puncak tingkat tertinggi pertempuran, dia dapat menyerbu ke peringkat keajaiban surga dan melelang semua harta karun di reruntuhan mekanis air. Dia akan mengumpulkan sejumlah besar kekayaan sebagai persiapan untuk terobosan berikutnya. Dengan demikian, Lu Yuan memulai kultivasinya setiap hari. Dia akan tinggal di ruang gravitasi selama 12 jam sehari untuk meningkatkan kultivasinya. Sisa waktunya, dia akan meningkatkan pengalaman tempurnya di ruang simulasi atau kembali beristirahat. Kota Red Maple, Aula Pelatihan, Ruang Gravitasi. Lu Yuan duduk bersila di ruang gravitasi. Kekuatan spiritual terus-menerus melonjak di tubuhnya. Pada saat ini, rantai gen di tubuhnya berkedip dengan cahaya putih yang menyilaukan. Setelah menghabiskan lebih dari 3 juta kristal roh kelas 5, Lu Yuan akhirnya menyempurnakan penempaan teleportasi spasial. Di puncak rantai gen, kabut putih menghilang, memperlihatkan rantai gen. Sebuah kunci gen pertempuran tertinggi, selain 3 gen transenden tingkat raja dan 1 gen transenden tingkat penguasa Lu Yuan, memiliki total 18 kunci gen. Namun, Lu Yuan sama sekali tidak tampak terganggu. Dia telah memperoleh banyak hal di area inti reruntuhan mekanis air, termasuk cairan evolusi genetik fase 3. Efeknya sama dengan cairan evolusi gen lainnya. Setelah menggunakannya, cairan itu dapat menghancurkan 10 kunci gen dari tingkat 3 hingga tingkat 4. Lu Yuan segera mengeluarkan 2 botol cairan evolusi gen fase 3 dan meminumnya satu persatu. Kekuatan roh khusus disuntikkan ke dalam kunci gen, dan di bawah pembersihan kekuatan roh, kunci gen dengan cepat hancur. Setelah semua kunci gen hancur, kabut putih menghilang sepenuhnya, memperlihatkan rantai gen kelima. Kekuatan yang kuat muncul di tubuh Lu Yuan. Lu Yuan telah menerobos ke alam pertempuran yang terhormat. Lu Yuan merasakan kekuatan baru yang muncul di tubuhnya dan senyum muncul di wajahnya. Setelah berhasil menembus kelas tempur tertinggi, ia dapat mengembangkan gen transendennya lagi dan juga menuliskan gen transenden baru. Ini berarti kekuatan Lu Yuan akan meningkat pesat lagi. Namun, evolusi gen mengharuskan tubuh Lu Yuan berada pada kondisi puncaknya. Ia telah berkultivasi selama beberapa hari dan telah memutus rantai gen. Ia merasa sedikit lelah dan berencana untuk beristirahat malam ini. Ia kembali ke kamar yang disewanya dan tidur nyenyak. Pagi-pagi sekali, Lu Yuan bangun dengan semangat tinggi. Dia berpikir sejenak dan pergi ke kamar mandi. Terakhir kali dia menempa gennya, tempat tidurnya berlumuran darah, menyebabkan petugas menatapnya dengan aneh. Kali ini, Lu Yuan tidak ingin mengalami situasi seperti itu. Dia duduk di bak mandi dan mulai mengembangkan gen transendennya. Untuk gen transenden pertamanya, Lu Yuan memilih tubuh roh giok putih. Dengan tubuh Lu Yuan saat ini, tidak sulit untuk berevolusi dari tingkat tuan ke tingkat raja. Dengan sensasi kesemutan, Lu Yuan dengan cepat menyelesaikan evolusinya. Gen kelas Raja Tubuh Roh Kecubung. Itu agak mirip dengan tubuh roh giok putih, tetapi kemampuan bertahannya lebih kuat. Itu juga telah meningkat dalam semua aspek. Pada saat yang sama, kemampuan pemulihan kekuatan spiritualnya juga meningkat. Itu dapat dianggap sebagai versi lanjutan dari tubuh roh giok putih. Lu Yuan cukup puas dengan gen transenden ini. Jika ahli tingkat raja sudah sekuat ini, lalu bagaimana dengan master tingkat raja? Dan setelah berevolusi ke tingkat raja, pengetahuan warisan dari gen itu sendiri juga ditransmisikan. Itu adalah warisan yang berhubungan dengan batu, logam, dan tanah. Lu Yuan dapat mengendalikan sejumlah batu dan logam. Jika gen transenden ini terus berevolusi, kendali Lu Yuan atas batu dan logam akan terus meningkat. Lu Yuan berevolusi lagi. Kali ini, dia merasakan sakit yang hebat akibat evolusi, dan darah merembes keluar dari pori-porinya lagi. Lu Yuan merasa bahwa sel-sel dalam tubuhnya sedang ditata ulang. Evolusi dari gen tingkat raja menjadi gen tingkat raja mengubah tubuhnya terlalu banyak.
Lu Yuan baru saja menerobos ke tingkat pertempuran tertinggi. Jika dia adalah pertempuran tertinggi biasa, dia akan mencari kematiannya sendiri jika dia mencoba mengukir gen tingkat kaisar. Lu Yuan mampu berhasil karena beban selama evolusi lebih kecil. Meski begitu, rasa sakit yang dideritanya sangat hebat. Lu Yuan tidak bisa lagi merasakan perubahan seiring waktu. Setelah waktu yang lama, Lu Yuan membuka matanya, dan ada kilatan cahaya di matanya. Di permukaan tubuhnya, keropang darah jatuh, memperlihatkan kulitnya yang putih seperti batu giok. Ada pola emas samar di kulitnya, dan pola aneh ini tampaknya memiliki kekuatan misterius, tampak sangat ajaib. Dengan pikiran Lu Yuan, pola emas samar itu menghilang. Gen kelas raja, tubuh roh bumi. Ini adalah gen transenden yang sangat kuat. Selama seseorang berdiri di tanah, seseorang dapat menggunakan kekuatan bumi untuk terus memulihkan energi roh dan kekuatan fisiknya. Pada saat yang sama, itu juga akan meningkatkan pertahanan seseorang sampai batas tertentu. Jika dia mengaktifkan tubuh roh bumi sepenuhnya, kemampuan bertahannya akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, kekuatan, kelincahan, dan bahkan kekuatan spiritualnya akan meningkat. Peningkatan semacam ini jauh lebih kuat daripada tubuh roh kristal ungu. Pada saat yang sama, kendali Lu Yuan terhadap batu dan logam telah meningkat secara signifikan. Dia bahkan dapat menciptakan beberapa keterampilan tempur yang lebih lemah melalui kendalinya terhadap batu dan logam. Tentu saja, kekuatan teknik tempur seperti itu hanya setara dengan tingkat normal atau elit, dan bahkan sulit untuk mencapai tingkat pemimpin. Lu Yuan bahkan menemukan bahwa dia dapat sedikit mengubah gravitasi di suatu area. Ini adalah penggunaan turunan dari kekuatan bumi. Hati Lu Yuan bergetar. Jika demikian halnya, ketika dia menaikkan gen ini ke tingkat dewa, apakah dia dapat menciptakan lubang hitam 385 menerobos ke tingkat tertinggi pertempuran, gen tingkat Raja 3. Bahkan jika itu bukan lubang hitam, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menciptakan bintang neutron, bukan? Ini sedikit kuat. Selain ini, gen transenden, tubuh spiritual bumi, juga membawa peningkatan yang sangat besar. Peningkatan yang dibawa oleh tubuh spiritual bumi bahkan lebih besar daripada peningkatan yang dibawa oleh tubuh roh giok putih, yang telah sepenuhnya ditempa. Jika tubuh spiritual bumi diaktifkan, celah di antara mereka akan menjadi lebih konyol. Hanya setelah mengalaminya sendiri, Lu Yuan mengerti bahwa keterampilan tempur tingkat raja dan keterampilan tempur tingkat raja memang tidak berada pada level yang sama. Mereka terlalu kuat. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan membersihkan tubuhnya. Setelah membersihkan koreng, Lu Yuan merasa seolah-olah dia melayang di udara. Evolusi kehidupan membuatnya merasa sangat ringan. Setelah beristirahat sebentar, Lu Yuan mulai mengembangkan gen transenden lainnya. Lu Yuan mulai mengembangkan cahaya kehidupan. Rasa sakit yang hebat datang sekali lagi. Sel-sel daging dan darahnya berubah, dan esensi hidupnya menyublim sekali lagi. Ketika rasa sakitnya menghilang, evolusi gen transenden cahaya kehidupan telah selesai, mencapai kelas monark. Gen monark Life Tide. Life Tide juga merupakan teknik pertarungan tipe penyembuhan. Efeknya jauh lebih kuat daripada cahaya kehidupan. Selain itu, teknik ini dapat digunakan pada sekelompok besar orang pada saat yang sama. Teknik ini dapat dianggap sebagai keterampilan bertarung yang dapat menyembuhkan sekelompok orang. Dibandingkan dengan kemampuan penyembuhan dari keterampilan bertarung ini, pengetahuan tentang gen monark sendiri membuat Lu Yuan lebih bahagia. Pemahaman dan penerapan Lu Yuan tentang kehidupan dan alam juga telah meningkat sekali lagi. Sekarang, bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan bertarung tipe penyembuhan, Lu Yuan dapat mencapai efek penyembuhan yang baik hanya dengan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyembuhkan kehidupan dan kekuatan alam. Tidak hanya memiliki efek penyembuhan, tetapi Lu Yuan juga dapat melemahkan vitalitas lawan sampai batas tertentu. Tentu saja, karena penguasaan Lu Yuan saat ini terhadap kehidupan dan kekuatan alam tidak terlalu tinggi, kemampuan ini seharusnya tidak efektif terhadap orang-orang kuat dengan level yang sama. Dia hanya bisa menggertak mereka. Meski begitu, Lu Yuan tetap sangat puas. Di sisi lain, efek amplifikasi gelombang kehidupan yang kuat masih yang paling kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, amplifikasi dalam aspek lain jauh lebih kuat daripada saat dia berada di bawah cahaya kehidupan. Tampaknya saat tingkat evolusi gen yang transenden tumbuh semakin tinggi, amplifikasi dalam semua aspek juga menjadi lebih seimbang.
Lu Yuan tentu saja merasa puas dengan ini. Bagaimanapun, dia bisa mengembangkan banyak gen tingkat dewa. Lu Yuan beristirahat sebentar dan segera melanjutkan evolusinya. Sama seperti sebelumnya, gen transenden ketiga menyelesaikan evolusinya dengan sangat cepat. Gen pengendali mesin berevolusi menjadi raja mesin. Dibandingkan sebelumnya, kemampuannya untuk mengendalikan kehidupan mekanis telah meningkat. Pada saat yang sama, berbagai pengetahuan mekanis dalam pengetahuan yang diwarisinya juga menjadi lebih mendalam. Lu Yuan merasa bahwa dia bahkan dapat menciptakan peralatan mekanis tingkat 4 atau bahkan tingkat 5 yang tidak bernyawa. Jika dia menggunakan semua sumber daya di reruntuhan mekanis air dan mulai kekurangan kristal roh lagi, Lu Yuan merasa bahwa dia dapat membuat berbagai senjata mekanis dan menjualnya. Ini seharusnya menjadi cara yang baik untuk menghasilkan uang. Adapun efek amplifikasi gen transenden, itu secara alami memuaskan. Akhirnya, Lu Yuan memulai teleportasi ruang evolusi. Kali ini, rasa sakitnya paling hebat, dan pada saat yang sama, konsumsi kristal roh adalah yang paling banyak. Itu menghabiskan biaya Lu Yuan hampir 6 juta kristal spiritual tingkat 5. Untungnya, dia memiliki banyak kristal spiritual sekarang, kalau tidak, dia tidak akan mampu bertahan. Namun, ketika dia melihat gen transenden tipe ruang angkasa yang baru, sakit hati Lu Yuan terhadap kristal spiritual menghilang. Dia tersenyum gembira 386.5 gen kelas monark, menantang Yeye dari The Prodigy peringkat 1. Itu adalah persenjataan Geno kelas raja, pintu ruang angkasa. Teknik pertempuran ini dapat membuat koneksi antara dua titik jangkar ruang waktu dan langsung membuka portal ruang waktu. Tentu saja, ada batasan jarak portal. Kekuatan Lu Yuanling menentukan seberapa jauh dia bisa membuka portal. Namun, dibandingkan dengan teleportasi, jarak portal itu jelas tidak hanya sedikit. Selain itu, dibandingkan dengan teleportasi yang tidak dapat merasakan area itu lebih aman. Jika ada entitas fisik di titik jangkar, portal tidak dapat dibuka. Itu tidak seperti teleportasi, yang akan langsung mengirim entitas ke lokasi tersebut. Dengan kekuatan spiritual Lu Yuan saat ini, jika semuanya dikonsumsi, dia seharusnya dapat membuka pintu spasial yang mengarah ke lokasi yang jaraknya hampir 100.000 km. Jika digunakan untuk menghindari kejaran musuh, kemampuan ini jelas lebih kuat. Namun, akan ada penundaan tertentu dalam membuka pintu ruang angkasa, dan itu tidak berguna seperti teleportasi dalam pertempuran sebenarnya. Tentu saja, bahkan setelah Lu Yuan berevolusi, dia masih bisa berteleportasi. Pengetahuan yang diwariskan yang dibawa oleh gen transenden gerbang spasial telah sangat meningkatkan pemahaman Lu Yuan tentang kekuatan spasial. Waktu tunda teleportasinya sekarang lebih pendek dari sebelumnya, dan dia memiliki lebih sedikit waktu untuk membela diri. Lu Yuan bahkan bisa menyerang targetnya dengan kekuatan ruang angkasa. Dia sekarang bisa membuka celah spasial yang tidak stabil dan kecil. Jika seseorang menabrak celah spasial ini, kekuatan spasial yang dahsyat akan meledak. Kekuatan ini sangat mengerikan. Bahkan seorang raja pertempuran mungkin tidak dapat menahan kekuatan semacam ini. Ini karena Lu Yuan tidak cukup terbiasa dengan penggunaan kekuatan ruang angkasa. Jika Lu Yuan cukup terbiasa dengan penggunaan kekuatan spasial, dia bisa meluncurkan visi spasial pada titik tertentu. Jika visi spasial meledak di tempat pihak lain berdiri, siapa yang bisa menahannya? Sangat disayangkan bahwa Lu Yuan tidak bisa melakukan hal seperti itu sekarang. Namun, masa depan selalu bisa diraih. Hal ini tidak menghentikan Lu Yuan untuk menantikannya sekarang. Selain pengetahuan dan keterampilan tempur yang diwariskan, Lu Yuan juga sangat puas dengan peningkatan yang dibawa oleh gerbang spasial. Dibandingkan saat ia masih di tingkat raja, kekuatannya telah meningkat hampir 5 kali lipat. Gen tipe ruang terakhir juga telah menyelesaikan evolusinya. Hingga saat ini, semua gen transenden Lu Yuan telah menyelesaikan evolusinya. Namun, ia masih dapat menuliskan gen transenden baru sekarang. Lu Yuan melihat dua gen transenden yang berharga dan kuat yang dimilikinya sekarang. Yang satu adalah murka angin dan guntur, dan yang lainnya adalah cahaya yang menyilaukan. Amarah angin dan guntur adalah serangan target tunggal, sementara cahaya yang cemerlang adalah keterampilan tempur khusus yang membersihkan debuff dan memperkuat pengguna. Kedua keterampilan tempur ini sangat berguna bagi Lu Yuan. Sayangnya, dia hanya bisa merekam satu sekarang. Kalau saja ada dua rantai genetik kosong, Lu Yuan tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal.
Lu Yuan telah memperoleh amarah angin dan guntur sebelum dia berevolusi menjadi senjata Geno Kaisar. Lu Yuan tidak menyangka akan memiliki keterampilan tempur khusus seperti badai sanguin. Dalam hal serangan, meskipun dia tidak terlalu kuat, dia masih bisa menerimanya. Masalahnya saat ini adalah dia tidak tahu bagaimana cara menghilangkan kutukan dan sejenisnya setelah dipukul. Ambil contoh tim Battle on the Ice My Star. Kekuatan tempur Lu Yuan telah dilemahkan oleh kejeniusan kobold. Jika dia tidak menggunakan lencana murid prajurit, dia mungkin tidak akan bisa membunuh Suiji, yang merupakan petarung kelas menengah yang terhormat. Dengan mengingat hal ini, Lu Yuan memutuskan untuk mengukir cahaya cemerlang terlebih dahulu. Dengan cara ini, ketika dia menghadapi kutukan atau kutukan yang melemah di masa mendatang, dia bisa langsung memurnikannya. Lu Yuan segera mewujudkan pikirannya. Dia mengeluarkan gen transenden cahaya cemerlang dan mulai mengukirnya. Cahaya cemerlang itu adalah gen transenden tingkat raja. Bagi Lu Yuan, yang hanya memiliki gen tingkat raja, kesulitan untuk mengukirnya sangat rendah. Dengan sangat mudah, Lu Yuan mengukir gen transenden ini ke dalam rantai gen kosong. Kemudian, terjadilah pertarungan kehendak. Sisa kehendak dari cahaya cemerlang itu adalah harimau putih besar bersayap. Gumpalan cahaya putih samar berkedip-kedip di tubuh harimau itu, membuatnya tampak sangat ilahi. Namun, pada saat ini, mata bayangan harimau raksasa itu dipenuhi dengan cahaya merah darah yang tebal. Itu tidak terlihat sangat ramah. Meskipun memiliki gen raja, perbedaan kekuatan antara binatang ini dan Lu Yuan masih terlalu besar. Lu Yuan memegang pedang berat dan mengenakan baju perang. Begitu badai berdarah diaktifkan, bayangan pedang berdarah dan pedang berat Lu Yuan sendiri dengan mudah menghancurkan bayangan harimau yang besar. Setelah menghilangkan sisa-sisa keinginan dalam gen transenden, Lu Yuan dapat dianggap telah sepenuhnya mengukir gen transenden ini. Sebagai gen transenden tipe cahaya, peningkatan cahaya gemilang dalam semua aspek relatif seimbang. Peningkatan terbesar ada pada kekuatan. Namun, peningkatan dalam pertahanan, kelincahan, dan semangat juga tidak kecil. Selain itu, seperti yang dipikirkan Lu Yuan, gen raja tipe cahaya mengandung pengetahuan tentang penggunaan kekuatan cahaya. Lu Yuan mengangkat tangannya dan bola cahaya kecil muncul di tangannya. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan untuk menerangi tempat itu. Bagaimanapun, tingkat kendali Lu Yuan saat ini atas kekuatan cahaya sangat rendah. Tetapi paling tidak, dia tidak perlu menyalakan lampu di malam hari lagi. Setelah itu, Lu Yuan mulai berevolusi. Setelah mengonsumsi hampir 5 juta kristal roh level 5, evolusinya selesai. Gen transenden tingkat kaisar, cahaya ilahi. Efek cahaya suci mirip dengan cahaya gemilang. Namun, itu lebih kuat. Baik itu kemampuan pemurnian atau kemampuan amplifikasi, keduanya lebih kuat 387.5 gen kelas raja, menantang Yeye dari The Prodigy peringkat 2. Selain itu, setelah menggunakan cahaya gemilang, Lu Yuan dapat memadatkan kekuatan cahaya pada senjatanya untuk meningkatkannya, yang memiliki efek menahan yang baik pada keterampilan tempur tipe gelap dan binatang buas tipe gelap. Selain itu, pengetahuan warisan tentang kekuatan cahaya dan efek amplifikasi pada tubuhnya sendiri juga lebih kuat. Lu Yuan bangkit dan mandi. Setelah membersihkan darah segar dari evolusinya, dia keluar dari kamar mandi. Terobosan kali ini dapat dianggap selesai sekarang. Kultivasi Lu Yuan saat ini telah mencapai kelas pertempuran tertinggi dan dia memiliki 5 gen transenden. Kelima gen transenden ini semuanya adalah kelas raja. Bahkan jika leluhur seseorang adalah seorang petapa pertempuran atau bahkan dewa pertempuran, hanya ada sedikit jenius yang memiliki gen transenden seperti Lu Yuan. Hingga saat ini, Lu Yuan dapat dianggap sebagai favorit surga sejati di antara mereka yang setingkat. Satu-satunya masalah adalah bahwa kelima gen kelas raja belum sepenuhnya disempurnakan. Tubuh roh putih awalnya adalah gen tingkat penguasa. Setelah berevolusi menjadi tubuh roh bumi tingkat raja, hanya tersisa kurang dari 4%. Mengenai gelombang kehidupan, gen raja mekanik dan gerbang ruang angkasa semuanya adalah tingkat raja sebelum berevolusi. Setelah berevolusi, mereka hanya memiliki sekitar 10% hingga 20% gen mereka. Evolusi terakhir, cahaya suci, sama sekali belum ditempa, jadi tingkat penempaannya masih 0%. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak kekuatan spiritual dan waktu yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kelima gen kelas raja. Perlu dicatat bahwa Lu Yuan hanya memaksimalkan 1 gen tingkat raja,
tetapi itu akan membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan secara real-time. Dia telah menghabiskan lebih dari 1 juta kristal roh level 5. Bukankah akan butuh waktu lebih lama dan lebih banyak kristal roh untuk mendapatkan gen kaisar? Lu Yuan merasa itu adalah masalah besar hanya dengan memikirkannya. Namun, ini juga harga untuk menjadi kuat. Lu Yuan harus bekerja keras. Terobosan dan evolusi gen transenden memakan waktu hampir 20 hari bagi Lu Yuan. Lu Yuan akan meninggalkan tanah asal dalam 2 hari. Dia tidak ingin terus berkultivasi hari ini. Dia ingin bersenang-senang. Lu Yuan berpikir sejenak dan mengeluarkan kristal komunikasinya untuk menghubungi Si Tingsui. Cahaya putih berkedip beberapa kali, dan wajah cantik Si Tingsui, yang dipenuhi keringat, muncul di kristal komunikasi. Dia menatap Lu Yuan dan bertanya, "Ada apa?" Lu Yuan menyeringai, "Aku berencana untuk istirahat. Apakah kamu ingin pergi ke bar untuk minum?" Si Tingsui tertegun. Dia memelototi Lu Yuan dan memutuskan sambungan. Lu Yuan, petik 2. Dia cemberut. Balok es ini sama sekali tidak lucu. Tapi jika balok es ini tidak pergi, aku bisa mencari orang lain. Lu Yuan menghubungi Rebecca. Dengan sangat cepat, wajah cantik Rebecca muncul di kristal komunikasi. Dahi dan wajahnya dipenuhi keringat. Dia melambaikan tangan ke Lu Yuan sambil terengah-engah dan berkata dengan gembira. "Ah Yuan, ada apa?" Lu Yuan membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat layar bergetar. Lu Yuan melihat pakaian seni bela diri Rebecca yang basah kuyup dan Si Tingsui, yang mengenakan pakaian seni bela diri putih. Melihat Si Tingsui, wajah Lu Yuan menjadi gelap. Mengapa balok es ini ada di sini? Kemudian, wajah Si Tingsui muncul di layar. Dia memelototi Lu Yuan dan berkata, "Rebecca dan aku sedang berlatih. Pergi dan berkultivasi sendiri. Jangan ganggu kami." Lu Yuan berkata tanpa daya, "Kamu masih harus menyeimbangkan antara bekerja dan istirahat. Sepertinya kamu tidak pernah beristirahat selama ini, kamu sudah menerobos ke tingkat tertinggi pertempuran begitu lama." Si Tingsui telah mencapai kondisi tempur yang sempurna selama kompetisi di Bintang Urat Es. Dia telah menerobos beberapa hari setelah dia kembali. Pada saat itu, Lu Yuan sedang berkultivasi di tempat guru Si Tingyu. Si Tingsui menceritakan kepadanya tentang masalah ini dengan bangga. Pada saat itu, Lu Yuan merasa bahwa balok es ini terlalu berlebihan untuk bermain Versailles di depannya, jadi dia mengundangnya untuk bertanding. Si Tingsui langsung setuju, tetapi dia dilecehkan oleh Lu Yuan sampai-sampai dia mulai meragukan hidupnya. Karena itu, Si Tingsui tidak berbicara dengannya selama beberapa hari. Dia telah bekerja keras pada kultivasinya sejak saat itu dan tampaknya tidak beristirahat sama sekali. Si Tingsui terdiam sejenak. Dia melirik Lu Yuan. "Berapa tingkat kultivasimu saat ini?" "Saya baru saja menerobos ke tingkat tertinggi pertempuran," jawab Lu Yuan sambil tersenyum. Di dalam kristal komunikasi, kepala kecil Rebecca bergerak ke sisi Si Tingsui. Keduanya saling menempel. Rebecca menatap Lu Yuan dengan heran. "Ah Yuan, kamu sudah menjadi petarung tertinggi. Cepat sekali, aku masih butuh sedikit waktu lagi." Sudut mulut Si Tingsui berkedut. Dia berkata dengan canggung, "Selamat, aku akan berkultivasi." Dia berkata dengan muram. Kemudian, saat Rebecca berteriak kaget, dia memotong kristal komunikasi. Lu Yuan menatap ragu pada kristal komunikasi yang terputus, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Bongkahan es ini sepertinya tidak senang lagi. Dia merasa bahwa pria ini sedang marah atau sedang dalam perjalanan menuju kemarahan setiap hari. Apakah menstruasinya akan segera datang? Lu Yuan bertanya-tanya apakah dia harus mengingatkannya untuk minum lebih banyak air panas. Lu Yuan kemudian menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah pejuang genetik. Bahkan jika dia tidak minum air panas, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, es batu dan Rebecca tidak bisa bermain dengannya. Itu sedikit tidak nyaman. Lu Yuan diam-diam menghubungi Emi. Segera, Emi mengangkat teleponnya. Dia menggembungkan wajah kecilnya dan menatap Lu Yuan seolah-olah dia adalah musuhnya, berkata dengan tidak senang. "Pembohong besar, mengapa kamu menghubungiku?" Lu Yuan tercengang oleh ekspresi Emi. Dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku mencarimu untuk bermain. Bagaimana kalau kita pergi ke taman hiburan?" Mata ungu Emi semakin melebar ketika dia mendengar itu. Dia berkata dengan marah, "Kamu masih punya keberanian untuk mengatakan itu. Jika bukan karena penampilanmu di Bintang Urat Es,
kakek buyutku tidak akan mengawasi kultivasiku. Aku sudah lama tidak keluar untuk bermain. Mata Emi menjadi berair, seolah-olah dia akan menangis kapan saja. Melihat ini, Lu Yuan merasa sedikit malu dan berduka untuk Emi sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin keluar diam-diam sekarang? Aku hanya bermain selama setengah hari, jadi aku hanya bersantai. Mata Emi berbinar ketika dia mendengar itu. Dia sedikit tergoda. Petik 2 titik. Apakah ini bagus? Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba melihat wajah cantik Wang Lingling muncul di belakang Emi. Dia menatap Lu Yuan melalui bahu Emi dengan senyum lembut. Lu Yuan terdiam. Dia segera memasang ekspresi serius, dan berkata, Emi, aku hanya ingin menguji apakah kamu benar-benar fokus pada kultivasimu. Aku tidak berharap kamu ingin keluar dan bermain. Aku sangat kecewa padamu. Cepatlah dan berkultivasi. Selamat tinggal. Kepala Emi penuh dengan tanda tanya saat dia melihat kristal komunikasi yang baru saja digantung. Mata ungu besarnya sebenarnya dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat ini, Wang Lingling berkata sambil tersenyum. Nona muda, saatnya untuk berkultivasi. Kamu perlu menggunakan ruang gravitasi dan pil jiwa darah untuk memperkuat tubuh dan pikiranmu. Hanya dengan tekun kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan gen kelas kaisar di tingkat raja pertempuran. Lingling, bisakah aku keluar dan bermain sebentar? Emi bertanya dengan wajah sedih. Wang Lingling memiliki senyum lembut di wajahnya. Yuan seharusnya menjadi petarung tertinggi sekarang. Jika kamu tidak bekerja lebih keras, aku khawatir dia tidak akan mau bermain denganmu lagi. Alis Emi terangkat, beraninya pembohong besar itu. Ketika aku selesai menuliskan gen raja, aku pasti akan menghajarnya. Emi berseri-seri dengan gembira seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang baik, dan kemudian dia terus berkultivasi. Di rumah sewaan Lu Yuan berbaring di tempat tidur dan mendesah tak berdaya. Akhirnya dia mendapat hari libur, dan dia tidak menyangka bahwa Emi pun harus bekerja keras dalam kultivasinya. Sayangnya, dia tidak bisa mengelabui pria itu dengan Lingling di sekitarnya. Saat itu, mata Lu Yuan berbinar. Aku akan mencari Yeye. Lu Yuan mengeluarkan kristal komunikasinya dan menghubungi Yeye. Cahaya putih menyala di kristal komunikasi, dan setelah beberapa saat, komunikasinya tersambung. Wajah Yeye yang linglung muncul di kristal komunikasi. Ada senyum di wajahnya. Yuan, ada apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Lu Yuan bertanya sambil tersenyum. Yeye, apa yang sedang kamu lakukan? Yeye membuka mulutnya dan berkata, aku berencana untuk menantang peringkat keajaiban, dan sekarang aku akan mencari seseorang di peringkat keajaiban untuk bertarung. Mendengar ini, Lu Yuan tertegun dan agak terkejut. Memikirkannya, Yeye sangat berbakat. Ketika Lu Yuan menghubunginya sebulan yang lalu, dia telah menembus ke tingkat pertempuran tertinggi. Wajar saja jika dia ingin menantang peringkat The Prodigy sekarang. Dia kebetulan berencana untuk masuk ke peringkat The Prodigy. Mengapa dia tidak pergi dan melihatnya? Lu Yuan tertawa, Yeye, di mana kamu? Aku juga di sini untuk melihat seberapa kuat para jenius di peringkat The Prodigy. 388 kita tidak punya banyak waktu, tersisa satu. Kota awan putih. Begitu Lu Yuan meninggalkan aula teleportasi, dia melihat dua gadis kucing menunggu di pinggir jalan. Gadis kucing di sebelah kiri memiliki rambut hitam yang seperti air terjun hitam, telinga kucing yang indah dan imut, dan wajah yang cantik. Dia menatap tanpa tujuan ke jet tempur yang terbang di jalan, matanya sedikit tidak fokus. Di sebelah kanan gadis kucing itu ada seorang gadis kucing cantik dengan rambut dan telinga putih. Dia berdiri tegak di samping gadis kucing berambut hitam dengan ekspresi serius dan penuh hormat, seolah-olah dia adalah pelayan terbaik. Lu Yuan berjalan mendekat sambil tersenyum dan melambaikan tangannya untuk memberi salam. Yeye, putih kecil. Yeye kembali sadar dan memfokuskan matanya pada Lu Yuan. Dia mengangguk. Ya, Xiao Bai membungkuk sedikit kepada Lu Yuan dengan hormat. Tuan muda Lu Yuan. Lu Yuan menatap Xiao Bai tanpa daya. Xiao Bai, kamu selalu begitu hormat. Aku sedikit malu. Ini adalah etiket yang tepat sebagai pelayan seorang putri, kata Xiao Bai dengan sungguh-sungguh. Yeye, di sisi lain, menatap Lu Yuan dengan penuh harap tanpa berkata apa-apa. Lu Yuan memperhatikan tatapan Yeye dan mengeluarkan dua kotak yang sangat indah sambil tersenyum. Ini adalah kue stroberi dan mus coklat yang kusebutkan terakhir kali. Selama kurun waktu ini,
Lu Yuan lelah berkultivasi. Sesekali, ia akan beradu argumen dengan Yeye. Ia menyadari bahwa Yeye sangat suka makan. Selama kurun waktu ini, ia terobsesi dengan makanan penutup. Ketika Lu Yuan senggang, ia akan membawakan makanan penutup dari Kekaisaran Maple Merah ke tanah asal untuk dimakannya. Oleh karena itu, hal pertama yang akan ditanyakannya setiap malam ketika ia bertemu dengannya adalah apakah ia membawa makanan enak. Yeye tersenyum puas, mengambil 2 kotak itu, dan menaruhnya di ruang rune pertempurannya. Lu Yuan tersenyum. Aku sudah memesan kue 5 lapis yang besar. Isinya berbagai macam buah. Aku akan membawanya kepadamu saat aku memasuki tanah asal nanti. Mata Yeye berbinar dan dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Baiklah, katanya. Xiao Bai melihat jam dan berkata, Yang mulia, Tuan Muda Lu Yuan, mari kita bicara di jalan. Saatnya untuk tantangan. Mata Yeye berbinar dan dia mengangguk. Ya, cahaya hitam menyala di sekujur tubuh Yeye, dan seekor kucing hitam besar yang tingginya lebih dari 5 meter dan panjang 10 meter dengan sepasang sayap hitam di punggungnya muncul di depan mereka bertiga. Ini adalah tunggangan kontrak Yeye. Itu terlihat sangat bagus dan cocok untuknya. Menurut Yeye, leluhur petarungnya telah menangkap seekor binatang buas dengan potensi genetik yang kuat dari tingkat atas tanah sumber asal. Binatang itu bernama Ye Tianyun. Konon, mereka paling banyak dapat mencapai tingkat kaisar petarung. Jika mereka memiliki kesempatan khusus, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi petarung. Kucing besar ini pandai dalam segala hal, tetapi mungkin karena ia betina, jadi ia tidak menyukai pria. Lu Yuan pernah duduk di atasnya sekali sebelumnya dan hampir ditampar olehnya. Lu Yuan masih mengingatnya. Kucing besar itu jelas melihat Lu Yuan juga. Mata emasnya bersinar dengan cahaya yang mengancam. Yeye membelai bulunya dan berkata dengan lembut, Xiao, jadilah baik. Kucing besar itu mendengkur dengan nyaman. Lu Yuan mengambil kesempatan ini untuk naik ke punggung kucing besar itu. Tubuh kucing besar itu menegang. Ia ingin marah, tetapi ia terus menyentuhnya setiap malam, yang membuatnya menoleh dan melotot ke arah Lu Yuan dengan tidak puas. Kemudian, ia dengan enggan membiarkan Lu Yuan duduk. Lu Yuan mengerutkan bibirnya. Kucing besar ini sedikit sombong. Tunggu sampai aku menemukan binatang buas yang lebih kuat sebagai tunggangan dan biarkan kau pamer. Setelah menghibur Ye Tianliang, Yeye dan si putih kecil juga naik ke punggungnya. Kemudian, Ye Tianyun mengepakkan sayapnya, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan, menghilang di tempat. Kelompok prajurit genetik yang tetap berada di sisi jalan semua melihat ke arah tempat Ye Tianyun menghilang dengan ekspresi iri. Salah satu kamen berkata, binatang apa itu tunggangan? Auranya sangat kuat, hanya dengan berdiri di sana, kakiku sudah terasa lemah. Binatang buas yang mengamuk itu mungkin memiliki potensi yang sangat kuat. Untuk memiliki binatang buas seperti itu sebagai tunggangan, kucing humanoid itu seharusnya menjadi penerus dari beberapa faksi yang kuat, kan? Kalian tidak kenal orang kucing itu. Seorang elf di samping memandang orang-orang yang berbicara dengan heran. Yang lain berbalik dengan rasa ingin tahu. Kalian tahu tentang itu? Tentu saja aku tahu. Dia adalah putri dari Kekaisaran Heaven Abyss, Yeye. Junior dari orang suci Heaven Abyss. Kalian tidak tahu, saat ini, banyak badan intelijen berpikir bahwa dia adalah pesaing kuat untuk 10 besar peringkat The Prodigy. Keturunan orang suci. Tidak heran, semua orang menyadarinya. Tunggu, lihat arah yang mereka tuju. Sepertinya mereka menuju peringkat The Prodigy. Salah satu pria iblis hijau melihat ke arah yang ditinggalkan Ye Tianyun. Dia memikirkan sesuatu dan membelalakkan matanya. Yang lain juga terkejut. Mungkinkah ada tantangan dari seorang penguasa hari ini? Semua orang segera menunjukkan ekspresi terkejut. Ayo pergi dan lihat. Sangat mudah untuk masuk ke dalam peringkat keajaiban. Seseorang hanya perlu mengalahkan peringkat keajaiban dan mengambil tempatnya. Peringkat keajaiban adalah peringkat yang diberikan oleh sumber asal itu sendiri. Ketika tantangan dikeluarkan, itu secara alami akan dinilai oleh keinginan sumber asal itu sendiri. Selama itu adalah tantangan antara paragon, itu akan dilakukan di arena. Setiap kali seorang keajaiban menantang, itu dianggap sebagai acara besar. Lagi pula, tidak termasuk jenderal pertempuran, hanya ada 100 keajaiban muda di seluruh galaksi awan putih yang dapat didaftarkan pada subperingkat tingkat master. Seberapa besar seluruh sektor bintang awan putih? Berapa banyak ras yang ada?
Hanya generasi muda saja yang dihitung dalam triliunan. Hanya 100 yang dipilih dari begitu banyak generasi muda. Orang bisa membayangkan betapa tingginya nilai ini. Ini juga alasan mengapa pertempuran antara para jenius akan sangat menarik dan akan menarik sejumlah besar pejuang genetik untuk menonton 389. Kita tidak punya banyak waktu, tersisa 2. Hal ini khususnya berlaku bagi staf yang mencari nafkah dengan menjual informasi. Hampir setiap organisasi akan memiliki seseorang yang menunggu di bagian bawah daftar setiap hari untuk mendapatkan informasi langsung. Sekarang, diduga bahwa anak Saint Heaven Abyss akan menantang The Prodigy Ranking. Jadi tentu saja hal itu menarik minat banyak orang. Cukup banyak orang memanggil teman-teman mereka, dan bergerak ke arah The Prodigy Ranking. Kecepatan Ye Tianyun sangat cepat, dan dia segera tiba di area pusat kota awan putih. 5 papan emas melayang di udara di atas area pusat. Semakin dekat mereka, semakin megah dan luas rasanya. Di area pusat kota awan putih, ada alun-alun besar yang dilapisi batu putih di bawah 5 daftar. Ye Tianxiao mendarat dengan ringan dan menarik kembali sayapnya yang besar. Kemudian, ia menggeram pada Lu Yuan, seolah mendesaknya untuk turun dari punggungnya. Lu Yuan menyentuh bulu hitam Ye Tianxiao sambil tersenyum dan melompat turun saat bulu itu akan meledak. Ye dan Xiao Bai juga melompat turun. Ye memasukkan potongan kecil kue terakhir ke dalam mulutnya, menolak dengan lembut, dan menelannya. Di punggung Ye Tianxiao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil sepotong kue dan memakannya secara diam-diam. Lu Yuan melihat krim putih yang tertinggal di sudut mulut Ye dan ekspresinya sedikit aneh. Dia menunjuk ke sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Ye, masih ada lagi di sini." Ye mengedipkan matanya dan menjulurkan lidah kecilnya untuk menjilati krim itu hingga bersih. Lu Yuan menatap waktu dalam diam. Dia merasa bahwa ini bukanlah pemandangan yang seharusnya dilihat oleh anak kecil yang tidak bersalah seperti dirinya. Dia menyapu pandangannya dan menemukan bahwa ada cukup banyak prajurit genetik di alun-alun. Lu Yuan sedikit bingung, apakah orang-orang ini juga jenius yang harus ditantang? Beberapa dari mereka tidak terlihat muda. Mungkinkah mereka akan menantang tingkat raja atau bahkan tingkat raja? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menantang peringkat ini? Lu Yuan melihat ke alun-alun yang besar dan sedikit penasaran. Xiao Bai melirik anting-anting genetik di alun-alun dan menjelaskan. Sebagian besar anting-anting genetik ini adalah mata dan telinga dari berbagai kekuatan besar dan badan intelijen. Mereka ada di sini untuk mengumpulkan informasi. Tidak peduli apakah itu peringkat keajaiban, peringkat raja, peringkat kaisar atau peringkat orang suci, mereka akan menjadi yang pertama tahu saat tantangan dimulai. Lu Yuan menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah sedikit aneh. Ngomong-ngomong, seseorang akan melihat setiap tantangan. Bukankah itu berarti dia akan bisa melihat semua kartunya? Mengapa tanah sumber asal tidak menyiapkan tantangan ruang yang lebih rahasia? Lu Yuan merasa bahwa dengan kemampuan kehendak tanah asal, tidak mungkin lebih mudah untuk menciptakan ruang rahasia. Namun, sungguh konyol untuk membuatnya begitu megah. Ketika Ye mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya dengan ringan. Aku juga sudah bertanya kepada leluhur. Lu Yuan tertawa. Seperti yang diharapkan, Ye memiliki pikiran yang sama dengannya. Lalu apa yang dikatakan leluhurmu yang lama? Ye terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada bingung. Leluhur berkata bahwa tanah asal berharap lebih banyak orang akan bekerja keras untuk berkultivasi sehingga pembangkit tenaga listrik dalam daftar dapat memimpin jalan. Memimpin jalan. Lu Yuan sedikit bingung. Ye memikirkan ekspresi berat di wajah leluhurnya ketika dia menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Leluhur tua berkata bahwa kita tidak punya banyak waktu lagi. Tidak banyak waktu. Apa maksudmu dengan itu? Lu Yuan tercengang dan bahkan lebih bingung. Nenek moyang tidak menjelaskan. Dia berkata bahwa aku akan mengerti secara alami ketika kultivasiku lebih tinggi. Lu Yuan sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa kata-kata Patriark Ye sedikit bingung. Apa maksudmu dengan waktu hampir habis? Tidak mungkin mereka semua akan mati, kan? Lu Yuan menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan. Dia tersenyum dan berkata, apakah Ye akan menantangku sekarang? Siapa yang akan kamu tantang? Tidak, Ye menggelengkan kepalanya. Aku harus mendapatkan hak untuk menantang terlebih dahulu. Hak untuk menantang. Apakah kamu memerlukan kualifikasi untuk menantang peringkat The Prodigy?
Lu Yuan sedikit terkejut. Meskipun dia memiliki niat untuk menantang peringkat kebanggaan surga, dia ingin menunggu sampai dia menjadi suprim pertempuran dan telah menyempurnakan sebagian besar gen transendennya. Dia hanya akan menantangnya setelah kultivasinya mencapai tingkat tertentu, jadi dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentangnya. Lu Yuan tidak tahu bahwa seseorang memerlukan kualifikasi untuk menantang peringkat keajaiban. Xiao Bai menjelaskan atas nama Yeye. Ini ditetapkan oleh kehendak tanah asal. Seseorang hanya dapat menantang orang-orang di daftar peringkat setelah menyelesaikan tantangan kualifikasi. Kualifikasi untuk menantang para jenius dan ahli dibentuk oleh tanah genesis itu sendiri. Lu Yuan menganggukkan kepalanya karena menyadari. Saya hanya dapat menantang orang-orang di daftar peringkat setelah saya menyelesaikan tantangan kualifikasi. Itu cukup manusiawi. Hadiah yang diberikan pada daftar ini sangat berlimpah. Pasti banyak orang yang ingin masuk ke dalam daftar. Tidak peduli apakah mereka berhasil atau tidak, akan selalu ada orang yang mencoba dengan mentalitas beruntung. Jika tidak ada kualifikasi, maka orang-orang di daftar ini mungkin tidak akan memiliki hari yang damai. Berapa banyak orang yang ada di seluruh galaksi awan putih? Orang-orang di daftar itu mungkin akan ditantang setiap kali mereka memasuki tanah asal. Dapat dimengerti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menantang. Lalu bagaimana cara mendapatkan hak untuk menantang? Lu Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yeye menunjuk ke kejauhan, tepat di bawah daftar emas di langit. Ada 5 daftar yang lebih kecil berdiri di alun-alun. Yeye membuka mulutnya dan berkata, kamu dapat mengajukan tantangan kualifikasi di sana. Jika kamu mati dalam tantangan kualifikasi, kamu akan dikeluarkan dari tanah asal. Lu Yuan mengangkat alisnya. Dalam hal ini, bahkan mereka yang ingin mengajukan kualifikasi untuk menantang harus berpikir 2 kali. Ini untuk mencegahnya melebih-lebihkan dirinya sendiri dan membuang-buang waktu yang dihabiskannya untuk mengolah dan memperoleh sumber daya di tanah asal. Yeye, Lu Yuan menatap Yeye. Apakah Yeye baik-baik saja? Yeye mengangguk sedikit. Untuk menantang kualifikasi peringkat keajaiban, lawannya adalah petarung tertinggi yang disempurnakan. Dia memiliki gen pemimpin, gen komandan, gen penguasa, dan 2 gen raja. Itu tidak sulit bagiku. Lu Yuan menganggukkan kepalanya sedikit, merasa bahwa lawannya sedikit lemah. Itu memang cukup sederhana. Bahkan sekarang, Lu Yuan dapat dengan mudah mengalahkan petarung tertinggi lingkaran besar. Dia memiliki 5 gen kelas raja. Ini bukan lelucon. Namun, bagi kebanyakan orang, ini mungkin sudah menjadi mode neraka. Gen pertama adalah gen pemimpin. Ini berarti bahwa hampir semua prajurit genetik biasa yang terbangun telah disaring. Bagi prajurit genetik biasa yang terbangun, kesulitan mengukir gen pemimpin pada gen pertama mereka terlalu konyol. Itu hampir mustahil. Selain itu, setiap kali dia menerobos ke tingkat berikutnya, kualitas gennya akan meningkat 1. Terutama karena 2 gen terakhir adalah kelas raja, ini berarti bahwa ia telah mengukir gen kelas raja di tingkat prajurit. Bahkan pemimpin alami dan penguasa alami mungkin tidak dapat melakukannya. Tantangan kualifikasi ini telah menyingkirkan 99,99% generasi muda di seluruh White Cloud Galaxy. Mereka yang benar-benar dapat melakukan ini memang dapat dianggap sebagai anak ajaib. Dan ini hanya hak untuk menantang. Agaknya, para jenius di daftar The Prodigy pasti lebih kuat. Mata Lu Yuan berkedip saat dia melirik beberapa orang jenius di puncak daftar pemain ajaib secara keseluruhan. Aku ingin tahu apakah ada di antara mereka yang terlahir untuk menjadi raja. Bahkan jika mereka tidak terlahir sebagai raja, mereka mungkin terlahir sebagai raja. Gen yang mereka ukir semuanya di atas level raja, kan? Ketiganya tiba di lokasi peringkat emas. Kemudian, Lu Yuan melihat Yeye berdiri di depan peringkat pemain ajaib. Rune pertempuran Geno di tangan kirinya mendekati peringkat pemain ajaib. Cahaya keemasan menyala di daftar poin Geno. Itu terhubung ke rune pertempuran Geno. Kemudian, di alun-alun tidak jauh dari mereka, arena putih dengan radius sekitar 2 km memadat. Yeye, yang berada di depan peringkat pemain ajaib, tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di arena. Sebuah suara agung terdengar. Peringkat pemain ajaib, tantangan kualifikasi ditetapkan. Ketika arena muncul, semua orang di alun-alun sudah berkumpul di sini. Mendengar suara agung itu, semangat semua orang terangkat. Ini tantangan kualifikasi untuk peringkat keajaiban. Cepat pergi dan lihat jenius mana yang membukanya.
Mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk menariknya ke organisasi kita. Petik 2. Lu Yuan dan Xiao Bai juga melihat ke arena. Di arena, selain Yeye, sosok lain berubah dari ilusi menjadi padat. Itu adalah Kaman yang mengenakan baju kulit dan memegang dua pedang panjang. Lu Yuan menatap Kaman, yang matanya cerah dan tampak tidak berbeda dari orang sungguhan, dan sedikit terkejut. Apakah ini pembela cincin yang diwujudkan oleh kehendak tanah asal? Dia tidak tampak berbeda dari orang sungguhan 390 hubungan aneh tanah asal 1. Para pembela Kaman tidak butuh waktu lama untuk terbentuk. Butuh beberapa menit. Dalam beberapa menit terakhir, ada lebih banyak orang di alun-alun, dan mereka semua mengelilingi arena. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah mata dari berbagai ras dan kekuatan yang awalnya berada di alun-alun. Ada juga beberapa yang lebih dekat ke alun-alun dan telah dipanggil oleh teman-teman. Pada saat ini, semua orang melihat arena dengan sedikit antisipasi. Karena mereka yang tewas dalam pertempuran kualifikasi peringkat keajaiban akan ditarik dari tanah sumber asal, tidak banyak orang yang menantang mereka. Tanpa kepercayaan diri yang cukup, siapa yang akan membuang-buang waktu kultivasi mereka di tanah asal? Lagi pula, jika seorang petarung tertinggi tewas, mereka tidak akan dapat memasuki tanah asal setidaknya selama 3 hingga 4 bulan, atau bahkan setengah tahun. Jika mereka tidak memasuki tanah asal setelah waktu yang lama, mungkin ada kesenjangan yang berlebihan antara mereka dan para jenius yang awalnya memiliki kekuatan yang sama. Oleh karena itu, jarang baginya untuk menghadapi tantangan. Beberapa menit kemudian, Kaman Defender telah selesai. Saat Kaman Ring Defender selesai, suara seperti drum terdengar di ring. Saat berikutnya, mata Kaman Defender menyipit. Pedang berdering di sekelilingnya, dan bayangan pedang berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, cahaya merah keemasan beredar di sekujur tubuhnya. Kaman meraung, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia menyerang Yeye. Ekspresi Yeye tidak berubah. Gumpalan kabut hitam melonjak di sekujur tubuhnya. Tubuhnya seperti musang saat dia menghilang tanpa suara dari tempatnya berada. Saat berikutnya, dia muncul dalam bayangan di belakang Kaman Defender. Pedang panjang hitam di tangan Yeye membawa cahaya pedang yang sangat tajam. Cahaya pedang hitam langsung menelan Kaman Defender. Bayangan pedang di depan Kaman Ring Defender tiba-tiba bergerak, menghalangi cahaya pedang hitam. Suara benturan yang berdenting itu tidak ada habisnya. Namun, Kaman Defender masih memiliki bekas pedang di tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Bahkan seorang petarung tertinggi dengan 2 gen raja tidak dapat sepenuhnya bertahan melawan serangan Yeye. Ketika kerumunan di bawah panggung melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kucing manusia ini sangat kuat. Hanya satu gerakan dan pembela ring terluka parah. Dia tampaknya adalah putri kekaisaran Heaven Abyss, anak dari Saint Heaven Abyss. Dia adalah Ling yang lahir alami. Raja alami. Tidak heran, tingkatan Raja Alami pasti dapat memasuki peringkat keajaiban. Itu hanya masalah peringkat mereka. Saya mendengar dari beberapa organisasi bahwa jika kultivasi Putri Yeye mencapai lingkaran besar alam pertempuran tertinggi, dia dapat masuk ke 10 besar. Setiap gennya sangat kuat. Dia benar-benar sekuat itu. Jika kamu berada di 10 besar, maka kamu pasti tidak akan memiliki masalah menjadi dewa pertempuran. Bahkan, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi dewa pertempuran. Siapa yang tahu? Seperti yang kalian semua tahu, banyak berita yang dirilis oleh organisasi-organisasi itu demi mendapatkan perhatian. Kamu harus membayar untuk informasi yang nyata dan efektif. Selain itu, Putri Yeye adalah pewaris seorang Santo. Gelombang pujian bahkan dapat meningkatkan dukungan Kekaisaran Heaven Abyss dan Santo Heaven Abyss. Bagaimana mungkin organisasi-organisasi licik itu melepaskan peluang bisnis yang begitu bagus? Petik 2. Itu benar. Sementara semua orang berbicara, Yeye telah menciptakan 5 klon. Pada saat berikutnya, Yeye dan 5 klonnya menyerang pembela Kaman. Perisai merah keemasan muncul di depan pembela Kaman. Perisai itu hanya bertahan selama beberapa saat sebelum hancur. Sang pembela Kaman meraung dan berubah menjadi cahaya pedang, menerobos kepungan Yeye dan 5 doppelgangernya. Ia kemudian muncul di atas ring yang berjarak ratusan meter. Namun, begitu ia muncul, Yeye mengelilinginya. Cahaya pedang hitam menyelimuti sang pembela Kaman. Sang pembela Kaman tidak memiliki cara lain untuk bertahan hidup, jadi ia hanya bisa meraung marah dan terbunuh malam demi malam.
Sang pembela Kaman yang mati berubah menjadi bola cahaya putih dan menghilang. Suara agung itu terdengar lagi. Tantangan kualifikasi berhasil. Saat berikutnya, cahaya keemasan melintas di rune pertempuran Geno malam itu. Ring itu menghilang, dan Yeye sekali lagi muncul di posisi sebelumnya. Lu Yuan menatap Yeye dan tersenyum. Yeye, kau sangat kuat sekarang. Yeye menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan seperti ini tidak ada apa-apanya. Ada banyak orang di The Prodigy Ranking yang lebih kuat dariku. Itu hanya sementara, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Saat pemurnianmu selesai, kau pasti akan menjadi lebih kuat. Yeye tersenyum dan mengangguk. Yeye masih sangat percaya diri. Apakah kita akan menantang para jenius di peringkat kekuatan tempur selanjutnya? Lu Yuan bertanya sambil tersenyum. Lu Yuan sedikit penasaran. Dia ingin tahu seberapa kuat para jenius di daftar kekuatan tempur. Yeye mengangguk. Ya, saya baru saja memperoleh hak untuk menantang. Saya dapat menantang tempat ke-96 hingga ke-100. Saya ingin menantang tempat ke-96. Lu Yuan melihatnya. Orang ke-96 adalah orang Karo bernama Bao Tai. Yeye membawa rune pertempuran Gen lebih dekat ke peringkat keajaiban. Sebuah benang emas muncul di peringkat keajaiban dan rune pertempuran Gen. Benang emas menghubungkan posisi Bao Tai. Pada saat berikutnya, garis pandang emas berkedip, dan Yeye sedikit mengernyit. Ada apa? Lu Yuan bingung. Ada apa? Yeye membuka mulutnya dan berkata, tantangannya telah ditetapkan, tetapi Bao Tai mengatur waktu untuk lusa. Dia bilang dia sibuk sekarang dan itu tidak tepat. Apa? Lu Yuan tertegun. Bukankah kita akan langsung mulai? Yeye menggelengkan kepalanya, sebagai orang yang ditantang, aku berhak memilih waktu. Biasanya, tidak boleh lebih dari 10 hari kemudian. Lu Yuan mengangguk sedikit dan kemudian merasa sedikit menyesal. Dia akan meninggalkan tanah asal lusa. Awalnya dia ingin melihat seberapa kuat para keajaiban di peringkat keajaiban, tetapi itu sangat disayangkan.